Oke, Fer, ini jadi dari penjelasan yang kamu kasih ke saya, kemudian saya coba terjemahkan eh, bahwa Jelio yang mau kita pakai, kita punya 5 input, ya. Kemudian kita akan gunakan 3 buah output, ya. Inputnya saya ambil dari Zelio itu dari I1, I2, I3, I4, I5. Ada 5 input, ya. Kemudian ini versi Jelio-nya akan mengendalikan 3 buah output, yaitu alarm. Terjadi alarm, kemudian dia solenoid. Solenoid ini akan menyemprotkan gas, yang kamu bilang, gas. Berbalingan juga dengan ada lampu alarm, ya. Lampu alarm ini, lampu indikator ini menandakan bahwa sedang terjadi penyemprotan gas tadi, ya. Jika terjadi ada kesalahan, ada kebakaran, mendeteksi ada kebakaran. Nah, yang pertama, PLC Zelio ini dapat diaktifkan kalau dia ada suhu panas, ya, panas tertentu. Begitu adanya mesin kerja itu mesin panas, maka setelah mesinnya panas dia akan on, baru akan mengaktifkan PLC Zelio untuk mendeteksi atau melihat, memonitor apa yang terjadi terhadap 3 buah sensor, yaitu ada sensor smoke, ya, ada head panas, kemudian ada saklar call point, ya. Jadi smoke, head, dan shell point baru bisa diaktifkan kalau saklar ini diaktifkan, artinya mesin dalam keadaan on gitu. Nah, kemudian jika terjadi kebakaran, ada sensor smoke, dia mendeteksi asap, maka dia akan on. Maka ketika dia akan on, segera setelah ini on, maka alarm langsung berbunyi. Kemudian dia akan mengaktifkan timer. Timer akan bekerja selama 60 detik, ya. Tapi nanti saya kasih kelamaan, saya kasih hanya 10 detik, ya, untuk simulasinya. Dia baru akan disusul dengan aktifnya solenoid dan lampu menyala secara berbarengan. Uh, kondisi ini bisa diaktifkan melalui 3 buah sensor, baik smoke, head, dan cold point. Jadi misalnya S2 tidak mendeteksi tapi deteksi panas, melalui head panas juga dia bisa mengaktifkan, menyalakan alarm. 60 detik kemudian dia bisa mengaktifkan solenoid dan lampu. Demikian juga dengan penekanan pendeteksian dari saklar call point tadi, kalau dia on maka dia akan bisa menyalakan alarm. 60 detik kemudian dia menyalakan saklar dan menyalakan lampu. Dalam kondisi lampu menyala dan alarm menyala, ini baru bisa dimatikan kalau kita tekan saklar emergensi, kita pencet, maka semuanya akan mati. Yang harus kita perhatikan di sini bahwa selama ini dia off, maka kebakaran terjadi, head apapun single point tidak akan menyalakan mengaktifkan output. Output ini baru bisa diaktifkan kalau ada saklar suhunya dia bisa on. Itu hasil pemahaman saya. Kemudian nanti akan saya coba jelaskan bagaimana kerja daripada desain program yang kita rencanakan. Oke, buat Ferry, ini saya udah coba simulasikan dengan software Jelio-nya. Ini diagram ladder-nya, ada punya masukan, ada 5 switch, ya. Ini yang pertama adalah switch 1. Mana Pak Teguh? Switch 1. Nah, ini dia. Ini switch 1, ya, suhu yang awal mendeteksi suhu. S2-nya S2-nya yang ini mana? Smoke, ya. Kemudian ada head, S3-nya, S4 call point, kemudian ada switch buat emergency, ya, untuk mematikan semua sistem. Ya, nah outputnya dia punya ada 3. Yang pertama ada ini untuk aktivasi timer. M2 itu outputnya mana yang pertama Pak? Nah, alarm, ya, alarm. Kemudian yang kedua outputnya adalah solenoid dan lampu. Tapi untuk alarm langsung, tapi solenoid dan lampu itu dikendalikan oleh anaknya dari timer. Nah, timernya tuh ini dia nih, aktifin timer. Timer itu diaktifkan oleh 3 switch paralel, yaitu bisa diaktifkan melalui smoke, kemudian ada head, ada call point. Nah, kemudian kalau emergensi nanti dipencet, dia akan mematikan semua sistem. Kita coba simulasikan, ya, cara kerjanya di Jelio-nya. Nah, ini dia. Ini indikator buat input, ada Q1, Q2, Q3, hanya 3 aja yang kita pakai. Q1 adalah output buat alarm, Q2 adalah
solenoid, dan ketiga adalah lampu. Solenoid dan lampu kerjanya selalu berbarengan. Begitu on alarm, maka akan disusul dengan penundaan waktu selama 6 detik, 60 detik, baru ngaktifin Q2 dan Q3. Ya, ya gitu ya. Jadi Q1 baru setelah alarm aktif, maka Q2 dan Q3. Nah, inputnya dia ada, kita pasang ada 5. I1 itu indikator buat suhu, I2-nya adalah smoke, kemudian I3-nya adalah head, I4-nya adalah call point, I5-nya adalah emergency. Nah, coba sekarang kita coba run. Udah di run? Oke, di run. Pertama kali untuk mengaktifkan ini adalah deteksi suhu. Jadi S1-nya itu harus di-on-kan. Ya, udah on, maka mesin sekarang sudah kerja. Ya. Baik I2, I3 dan I4 itu baru mendeteksi. Jika terjadi misalnya ada smoke, maka akan aktif Q1 nyala, alarm udah berbunyi, tunda 60 detik, tapi di sini saya hanya pakai dulu untuk simulasi hanya 10 detik, baru kemudian disusul oleh Q2 dan Q3-nya nyala. Ya. Matikan I2, jadi ini bisa dikendalikan oleh smoke yang I2 atau bisa juga dikendalikan melalui head. Jadi saklar head nyala, lampu alarm langsung nyala, ditunda selama 10 detik, baru dia akan 60 detik ya harusnya, di sini hanya 10 detik, disusul oleh Q2 dan Q3. Kemudian kalau I3-nya kita matikan, dia semuanya sistem mati. Ini demikian juga kalau kita aktifkan melalui call point I4, maka alarm juga langsung nyala, kemudian timer bekerja setelah 10 detik kemudian aktif. Ya, kita matikan. Nah, dia bisa diaktifkan oleh ketiga-tiganya. Jadi ketiga smoke nyala dan ini nyala juga, smoke juga, scout ini juga nyala juga dengan kerjaan yang sama. Nah, kemudian fungsi jadi tunda dulu lah setelah ini nyala semua. Fungsi daripada emergency light adalah mematikan seluruh sistem. Maka dengan menekan ini semua akan dimatikan. Coba kita, ya, udah mati semua mati. Ya. Dan ini akan membuat mati semua ya. Kita matikan semua baik cell point, head dan smoke. Nah, coba kita akan coba lihat bahwa jika S1 dimatikan, S1 ini adalah sasaran suhu, maka kalau itu tetap mati, mesinnya dalam kondisi mati, kita ada smoke, head dan cell point diaktifkan, tidak akan mengakibatkan outputnya. Coba lihat. Nah, oh tetap jalan ya. Lalu ini mesinnya nggak jalan nih. Ya, kita